kami dari kelas 11-2, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cantika Dini Merah. Saya Manda Griselda. Nama saya Muhammad Yazid Ilman. Nama saya Jonor Pradoto Dani. Hari ini kami akan mempraktekkan efek Doppler. Dan efek Doppler sendiri itu merupakan Efek Doppler sendiri memiliki pengertian yaitu perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang yang diterima oleh pengamat akibat pergerakan relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Oke, mari kita praktekkan. Jadi kita bakal praktekin efek Doppler ini pakai aplikasi frekuensi generator sama aplikasi audio frekuensi counter. Melalui perantaranya itu dari penggaris ini. Oke, di sini ada satu aplikasi yang bernama Audio Frequency Counter. Itu sebagai pengamat. Dan ini ada apa? Frekuensi generator. Frekuensi generator sebagai sumber bunyi. Jadi di sini sebagai sumbernya pakai aplikasi frekuensi generator, kita bakal rubah frekuensinya jadi 2453. Nah, nanti di pengamat ini nih kalau berhasil itu tuh bakal sama di sininya di hijau-hijau ini. Coba ya kita mulai. Nah, ini sama kan? Ini 2453 dan di sininya juga 2453 dengan jarak 30 cm. Jadi percobaan tadi itu bisa kita masukin ke dalam rumus. Diketahui bahwa frekuensi sumbernya adalah 2453 Hz dan di sini juga ada V. V itu apa teman-teman? V itu tuh adalah kecepatan suara di udara. Nah, kecepatan suara di udaranya adalah 343 meter per second. Kenapa sih kok 343? Karena itu merupakan tetapan fisikanya ya. Terus di sini juga ada Vp dan Vs. Vp itu apa? Vp itu kecepatan pengamat. Vs itu berarti kecepatan sumber. Kita tahu kan tadi di video sebelumnya bahwa pengamat dan sumbernya itu sama-sama diam. Nah, jaraknya itu 30 cm kan. Pengamatnya di sebelah kiri tadi dan sumbernya di sebelah kanan itu sama-sama diam. Berarti kalau diam kita tulis 0, Vp-nya 0, Vs-nya juga 0. Nah, berarti yang kita tanyakan adalah Fp. Fp itu apa teman-teman? Fp itu adalah frekuensi pengamat. Nah, kita bakal jawab pakai rumus ini. Fp adalah frekuensi pengamat sama dengan frekuensi sumber dikali kecepatan ditambah kecepatan pengamat per kecepatan dikurang kecepatan sumber. Lalu kita masukin angka-angkanya yang seperti yang tadi diketahuinya. Tadi Fs-nya berapa? Fs-nya 2453. Berarti terus kita masukin kecepatannya kita tahu 343. Berarti kita tinggal masukin dan Vp dan Vs-nya sama-sama 0. Ya udah, berarti kita tinggal turunin nih ya teman-teman. 2453 tetap kan. Terus ini 343 tambah 0, 343. 343 kurang 0, 343. Ini atas sama bawah bisa kita coret jadi 1. Jadi 2453 dikali 1 sama dengan 2453 Hz. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tuh bahwa gak ada efek Doppler karena sumber dan pengamat tuh sama-sama diam di tempat. Yang dimana juga berkebalikan ketika sumber bunyinya diam dan pengamatnya menjauhi dengan jarak 5 cm, pastinya frekuensinya akan berkurang. Jadi pada percobaan yang sebelumnya kita bakal masukin angka-angka tadi ke dalam rumus. Diketahui frekuensi sumber sama dengan 2144 Hz. Lalu kecepatannya adalah 343 meter per second. Ini sesuai dengan tetapan fisikanya. Lalu Vp, apa itu Vp? Vp merupakan kecepatan pengamat, yaitu 0,25 meter per second. Dapat dari mana? Karena tadi pada video sebelumnya jarak pengamat itu berada di 5 cm dan menjauh dari sumber menjadi 30 cm dan itu sebanyak 25 cm.
Jadinya kalau kita ubah jadi 0,25 meter per second. Lalu Fs merupakan kecepatan sumber. Karena kita tahu pada video sebelumnya sumbernya itu tidak bergerak, maka kecepatannya adalah 0. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya tuh Fp. Fp itu apa? Fp adalah frekuensi pengamat. Berarti kita tinggal jawab menggunakan rumus ini. Fp sama dengan kecepatan plus minus kecepatan pengamat per kecepatan plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Lalu kita masukin angka-angka yang tadi sesuai dengan yang kita ketahui. Tadi kita tinggal masukin kecepatannya adalah 343, Vp-nya adalah 0,25. Kenapa di sini negatif? Karena Vp-nya itu menjauhi sumber. Jadi kalau menjauhi sumber tandanya negatif. Oke. Nah, terus dikali Fs. Fs-nya berapa? Fs-nya adalah 2144 Hz. Berarti kita taruh kan. Terus di sini juga V, kecepatan 343 plus minus. Nah, Fs-nya berapa? Fs-nya 0. Berarti di sini nggak mempengaruhi apa-apa dong gitu. Ya udah kita hitung dan hasil akhirnya adalah 2142,4 Hz. Jadi kita tahu sekarang frekuensi pengamatnya adalah 2142,4 Hz. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan Doppler tadi bahwa jika sumber mendekati pengamat, maka frekuensi yang diterima tuh akan semakin tinggi. Lalu jika sumber menjauhi pengamat, maka frekuensi yang diterima tuh semakin rendah. Nah, begitupun sebaliknya ya. Lalu kita juga bisa tahu bahwa Vp merupakan kecepatan pengamat akan bernilai positif apabila mendekati sumber, dan Vp akan bernilai negatif apabila menjauhi sumber. Nah, ada Vs yang merupakan kecepatan sumber akan bernilai positif apabila menjauhi pengamat, dan Vs akan bernilai negatif apabila mendekati pengamat. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.